Halo Flickers, welcome to Snakeflix. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan film berjudul Polar. Film ini bercerita tentang seorang pria yang merupakan pembunuh bayaran dengan julukan Sang Kaisar Hitam. Selama hidupnya, pria ini menghabiskan waktu dengan membunuh orang sebagai mata pencahariannya. Karena hal itu beberapa pihak memiliki dendam kepada pria tersebut. Ia juga harus melawan atasannya yang sangat kikir dan tak ingin memberikan jatah pensiun kepadanya. Sehingga ia harus melakukan pembunuhan demi pembunuhan untuk mendapatkan kedamaian di hari tuanya. Bagaimana? Penasaran bukan? So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh seorang pensiunan tentara bayaran yang sedang menikmati masa pensiunnya dengan cara bersantai di rumah dengan ditemani seorang wanita bernama Cindy. Pria itu juga mendapatkan godaan hawa nafsu yang cukup berat oleh Cindy, sehingga pria itu tak sadar bahwa telah ada sekelompok orang yang sedang memasuki rumahnya dan membidiknya dari jauh. Setelah pria tersebut lengah karena menerima seks oral dari Cindy, penembak jitu yang telah membidik dari kejauhan segera melesatkan pelurunya kepada pria itu, dan tembakan tersebut disertai dengan masuknya Hilde dan Alexei untuk menyergap pria itu. Setelah berhasil melaksanakan misi mereka merayakan kemenangan itu di helikopter yang dikendarai oleh pilot bernama Carl. Di Seattle, Washington, terdapat seorang pasien yang bernama Duncan yang sering dijuluki sebagai Sang Kaisar Hitam. Duncan sedang melakukan check up-nya dengan dokter untuk ambien yang ia derita. Tak hanya itu, ternyata Duncan juga memiliki penyakit lain seperti kanker dan potongan besi yang masih berada dalam tubuhnya. Setelah melakukan check up-nya dengan dokter, Duncan menghampiri seorang kakek untuk mengurusi dana pensiunnya yang tak lama lagi. Karena ia akan pensiun menjadi pembunuh bayaran dalam 2 minggu. Setelah menyelesaikan urusannya dengan kakek tersebut, Duncan mendapatkan telepon dari Vivian yang tak lain adalah pembunuh bayaran yang telah naik jabatan menjadi manajer. Vivian menjelaskan kepada Duncan bahwa ia ingin bertemu dengannya. Di dalam kafe, Vivian menjelaskan bahwa urusannya dengan Duncan karena ia masih ingin memberikan tugas terakhir yang diberikan oleh bosnya kepada Duncan. Karena Duncan juga masih aktif selama 2 minggu lagi, tetapi Duncan menegaskan jika ia ingin hidup normal dan berhenti dari urusannya itu. Duncan juga sangat ingin mengalami kehidupan yang normal dan memutuskan untuk bermukim di sebuah daerah terpencil. Ia juga ingin menyempatkan dirinya untuk pergi ke supermarket, berbelanja bulanan, menyewa Netflix untuk dirinya sendiri dan mengadopsi sebuah anjing. Setibanya di rumah, Duncan memutuskan untuk beristirahat dan menikmati masa pensiunnya yang sebentar lagi akan datang. Namun ketika dirinya telah terlelap tidur, ia mendapati mimpi buruk yang membuatnya terbangun dan mulai refleks menembak anjing barunya. Karena Duncan menolak pemberian misi mereka, Vivian akhirnya membawa berita itu kepada bos yang bernama Mr. Blood. Dan karena Mr. Blue tak mau menerima penolakan, ia meminta kepada Vivian untuk berusaha lebih keras dalam membujuk Duncan. Karena Mr. Blood ingin menghemat uangnya agar tak usah membayar uang pensiun Duncan yang terbilang cukup besar. Vivian juga sempat memberi wejangan kepada bosnya jika ia mungkin boleh untuk membunuh tentara bayaran yang hendak pensiun. Tetapi ia tak harus berurusan dengan Duncan, karena Duncan yang terkenal dengan reputasinya sehingga ia mendapat julukan Sang Kaisar Hitam. Mr. Blood juga meminta Vivian untuk menaikkan upah yang akan diterima olehnya dalam misi terakhir agar Duncan dapat menerima misi itu. Lantas Vivian dengan segera menelepon Duncan untuk menawarkan misi kembali, yaitu misi membantai sebuah kartel yang berada di Meksiko dengan upah yang cukup besar dan fantastis. Sayangnya, belum sempat menyetujui tawaran itu, dan Ken justru lebih memilih untuk bekerja sendiri dan menghampiri hotel di mana kartel Meksiko itu menginap. Duncan juga mencoba memancing kartel tersebut dan menghabisi seluruh anak buah kartel dengan cara menyalibnya dan menembak seluruh anak buahnya. Tetapi setelah menghabisi anak buah kartel itu, Duncan melihat jika dalam kamar hotel terdapat berkas mengenai dirinya, sehingga ia bertanya hal itu kepada ketua kartel. Namun ketika ketua kartel itu diberi pertanyaan yang Duncan berikan, ternyata ia tak ingin memberitahu Duncan, sehingga Duncan mau tak mau harus menghabisinya.
Setelah misi selesai, Duncan dengan segera menelpon Vivian untuk memberitahu bahwa ia akan mengambil tugasnya dan meminta uang muka atas misinya segera ditransfer. Vivian yang sedang berada dalam pesta terkejut sekaligus cukup senang karena ia berhasil menjebak Duncan dalam rencana Mr. Blood. Ia juga dengan segera mentransfer uang muka yang telah ia janjikan kepada Duncan. Tetapi tak lama kemudian setelah uang masuk pada rekening milik Duncan dengan segera mengirim foto kartel itu dan meminta sisa bayaran untuk misinya. Ia juga mengancam Vivian untuk memberikan sisanya dalam waktu kurang dari 24 jam. Karena apabila Vivian tak melunasi bayarannya dalam 24 jam, Duncan akan memburu nyawa dari Vivian itu sendiri. Duncan juga menjelaskan bahwa ia akan menyadari telah ada orang yang menjebaknya dan meminta kepada Vivian untuk tak terlibat dalam penjebakan terhadap dirinya sendiri. Karena misi penjebakan yang gagal, Vivian dengan segera menghampiri Mr. Blood yang sedang mandi pedicure. Vivian juga marah karena Mr. Blood tak mendengarkan jika mereka sedang berurusan dengan sang kaisar hitam. Dan ia meminta kepada Mr. Blood untuk segera membereskan sisa pembayaran Duncan agar mereka tak perlu diburu olehnya. Di satu sisi, Hyde dan gengnya sedang menghampiri kakek tua yang mengurus keuangan dari Duncan untuk bertanya di mana Duncan tinggal sekarang. Kakek itu menjelaskan jika ia telah jujur dan tak tahu menahu tempat terkait di mana Duncan berada. Karena ia hanya mengurus dana yang Duncan salurkan untuk badan amal. Duncan yang tinggal menunggu uang misinya dikirim akhirnya bertemu dengan tetangga dekat rumahnya yaitu Camille. Awalnya ia tak terlalu menghiraukan Camille karena ia hanya sebatas tetangganya. Namun karena mereka sering bertemu dan Duncan sering melihat Camille murung, akhirnya ia memutuskan untuk berkenalan dengannya dan di sebuah kafe. Karena semakin dekat dan semakin akrab, mereka mencoba untuk mengajak Camille untuk berlatih menembak agar bisa menyenangkan dirinya. Namun usaha yang Duncan lakukan salah karena ternyata Camille mempunyai trauma yang buruk saat dirinya berusia 13 tahun. Hyde dan anak buahnya kembali menghampiri semua rumah Duncan yang ada dalam berkas si kakek untuk menemukan keberadaan darinya. Karena mereka mendapatkan perintah untuk menghabisi Duncan sebelum masa pensiunnya terakhir, mereka juga tak segan-segan untuk membunuh orang-orang yang menempati rumah Duncan dan tak mengetahui keberadaan darinya. Sayangnya usaha mereka dalam pembunuhan yang mereka lakukan sia-sia karena ujung-ujungnya mereka tak berhasil menemukan Duncan. Sehingga ketika mereka memikirkan kembali bagaimana cara menemukan Duncan, mereka mendapatkan petunjuk, yaitu kepada siapa Duncan sering mengirimkan dana amalnya. Dan akhirnya mereka menemukannya dan berhasil. Mereka menemukan jika ternyata Duncan sering mengirim uang itu kepada sebuah yayasan di Montana. Setelah mereka tiba di Montana, mereka berhasil menemukan Duncan yang baru saja keluar dari Indomaret. Sehingga mereka dengan segera mengatur rencana untuk membunuh Duncan. Duncan yang telah selesai belanja memutuskan untuk pulang. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Cindy yang sedang berpura-pura jika mobilnya telah mogok, serta ponselnya yang kehabisan baterai. Hal tersebut membuat Cindy meminta kepada Duncan untuk memperbolehkannya menginap untuk sementara di rumah Duncan. Karena Duncan yang kasihan dan melihat kesempatan jika badan Cindy bagus, ia langsung memanfaatkan kesempatan itu dengan membawanya ke dalam rumah. Setibanya di kediaman milik Duncan, Cindy memberitahu jika jemputannya akan tiba pada esok hari, sehingga ia meminta kepada Duncan untuk mengizinkannya agar bisa menginap semalaman. Tentu saja Duncan mengizinkan hal itu karena ia yang kasihan kepada Cindy. Sebelum tidur, Cindy mencoba untuk menggoda Duncan untuk menyetubuhinya. Duncan yang cukup nafsuan menerima godaan Cindy dan menyetubuhinya. Setelah cukup lama mereka bercinta, ternyata Hyde dan timnya berhasil menyusup masuk ke dalam rumah milik Duncan. Facundo yang merupakan seorang penembak jitu juga telah mempersiapkan jarang tembak dengan membidik Duncan. Dan setelah merasa jika Cindy tak akan terkena tembakan itu, Facundo dengan segera menembak Duncan. Sayangnya bukan sulap bukan sihir, Duncan ternyata menyadari hal itu dan membuat tembakan yang penembak jitu arahkan dari jauh mengenai Cindy. Ia juga memberikan perlawanan dengan membunuh Cindy terlebih dahulu. Hyde beserta timnya berhasil memasuki rumah itu tetapi tak berhasil menemukan keberadaan dari Duncan di sana. Lantas Hyde meminta kepada Facundo untuk mencari keberadaan dari Duncan. Namun ketika mencari keberadaan darinya, Facundo tak menyadari jika Duncan telah telanjang dada, telah tiba di belakangnya dan siap menembak Facundo. Duncan juga mengambil alat komunikasi miliknya dan menghabisi satu persatu dari mereka yang berada di rumahnya. Sehingga kini hanya menyisakan Hyde saja. Salah seorang pria juga menyelinap untuk menyerang Duncan dari belakang. Tetapi karena Duncan yang cukup OP berhasil menipu pria itu dan menembaknya hingga tewas. Duncan yang awalnya telah mematikan lampu dalam rumah mempunyai cara sendiri untuk berburu Hyde dan yang bersembunyi dalam gelap.
yaitu dengan mengaktifkan sinar infrared dengan mendengar nafas dari Hyde yang ketakutan sehingga ia berhasil mengetahui keberadaan darinya, lalu dengan segera menghabisi Hyde hingga ia tak bernyawa. Lalu Duncan menemukan sebuah informasi jika dalam mayat pria itu terdapat sebuah kunci motel. Lantas ia segera menghampiri motel itu. Awalnya Duncan sempat ingin meninggalkan motel begitu saja karena ia tak menemukan adanya ancaman. Tetapi gadis yang ada di sana membicarakan jika mereka telah mendapatkan telepon untuk segera membelikan tetangga Duncan sebuah kado. Duncan yang mendengar hal itu memutuskan untuk menghampiri kediaman dari Camille. Namun sesampainya di sana ia tak menemukan apa-apa. Lantas ia kembali ke motel itu untuk bertemu dengan wanita yang berbicara dengannya. Namun sayangnya wanita itu ternyata telah meninggalkan motel. Karena rencana yang telah Mr. Blood lakukan gagal, ia marah karena telah banyak pembunuh bayaran yang tewas karena membunuh Duncan. Apalagi salah satu di antaranya adalah kekasih dari Blood yang bernama Hilda. Karena Duncan yang masih kebingungan bagaimana caranya menemukan Camille, ia memutuskan untuk menghampiri seniornya bernama Porter yang kebetulan sedang berada di sebuah bar. Porter menjelaskan jika semenjak perusahaannya itu berpindah tangan kepada tangan Blood, tak ada lagi pembunuh bayaran yang dapat menikmati masa pensiunnya. Karena Blood yang cukup serakah tak mau memberikan uang pensiun kepada para pembunuh bayarannya. Duncan merasa cukup atas informasi itu, sehingga ia memutuskan untuk pergi meninggalkan Porter. Tetapi karena Porter yang sudah tua meminta Duncan untuk bersalaman dengannya. Dan ketika ia bersalaman dengan Duncan, ternyata Porter dengan segera aja memberikan obat bius kepadanya. Hal tersebut membuat Duncan tak sadarkan diri, dan setelah itu ia dengan segera menelpon Mr. Blood untuk memberitahu jika ia berhasil mendapatkan Duncan, serta ia juga meminta imbalan atas tertangkapnya Duncan oleh dirinya sendiri. Ketika Duncan sadar, ia menyadari jika ia telah dirantai di hadapan Blood. Blood menjelaskan bahwa ia akan berencana untuk menyiksa Duncan hingga hari pensiunnya tiba, yaitu Blood masih mempunyai 4 hari untuk menyiksanya. Blood sendiri menjelaskan bahwa hal ini akan ia lakukan atas dasar balas dendam kematian kekasihnya Hilda yang telah Duncan bunuh. Sebelum menyiksa Duncan, Blood memberitahunya terlebih dahulu jika Camille sebentar lagi akan kehilangan nyawanya karena Blood telah memasuki narkoba yang berjumlah cukup besar dalam tubuh milik Camille. Hari demi hari Blood menyiksa Duncan hingga pada hari ketiga ketika Blood menikam tubuh Duncan, pisau yang ia tusukkan potong sehingga meninggalkan potongan tersebut di dalam tubuhnya. Sayangnya karena hasrat menyiksanya belum tercukupi, Blood kembali menyiksa Duncan dengan menusukkan pisau ke matanya dan meninggalkan Duncan yang kesakitan karena besok ia akan dieksekusi. Namun sayangnya Blood tak dapat melakukan eksekusinya pada esok hari karena ternyata Duncan yang masih bertahan mencoba untuk melawan dengan mengambil pisau yang tertanam pada tubuhnya untuk membuka borgol. Sehingga keesokan harinya ketika pengawal hendak membawa Duncan pergi, ia memberikan perlawanan dan menghabisi anak buah Blood. Blood yang mengetahui jika Duncan berhasil melepaskan diri lari dari ketakutan, Duncan juga mencoba untuk menghajar dan mengejar Blood. Tetapi karena anak buah Blood yang tak ada habisnya membuat Duncan memutar arah dan mencoba mencari bantuan kepada temannya, yaitu Jasmine. Duncan meminta kepada Jasmine untuk meminjamkan teleponnya. Lantas setelah Jasmine memberikan telepon tersebut, Duncan dengan segera menelpon Vivian untuk memintanya melakukan antara dirinya dengan Camille. Vivian pun ketakutan karena ancaman yang ia anggap telah tewas ternyata masih hidup. Karena selama Duncan hidup, kehidupan Vivian tak akan pernah tenang. Jasmine yang prihatin atas Duncan yang terluka dengan segenap hati merawatnya serta mengobatinya. Karena tubuh Duncan yang memiliki imun yang cukup kuat membuat ia bisa cepat sembuh dengan segera. Duncan yang melihat sekitar menyadari jika dalam rumah Jasmine terdapat persenjataan yang cukup canggih, yaitu senjata yang dapat dikendalikan dari jarak jauh. Hal tersebut membuat Jasmine meminjamkan semua peralatan itu kepada Duncan untuk membekali dirinya melawan orang paling jahat, yaitu Blood. Setelah tiba di suatu gudang, Duncan mencoba memancing anak buah dari Blood dengan cara menelpon Vivian agar anak buahnya dapat melacaknya dan menghampirinya. Sehingga setelah anak buah dari Blood memenuhi sebuah gudang, Duncan dan Vivian pun akhirnya datang dan saling bertemu. Duncan dengan segera mengajukan pertanyaan yaitu di mana Vivian berada. Tapi Vivian memiliki otak licik bahwa niat dirinya ke sana hanya untuk menghabisi Duncan tanpa membawa Camille bersamanya. Namun Duncan tak getar sedikit pun karena ia yang kalah jumlah. Sehingga ia memutuskan mengeluarkan senjata canggihnya dan dengan segera menghabisi anak buah dari Blood, termasuk Vivian. Blood yang mengawasi melalui kamera pengawas ketakutan atas apa yang telah Duncan lakukan kepada anak buahnya. Ia juga meminta kepada mereka untuk selalu waspada. Setelah terbantahnya Vivian dan komplotannya, Duncan segera menghampiri kediaman dari Blood.
Setibanya di sana, Duncan ternyata lebih mudah memasuki rumah itu karena sisa dari anak buah Blood lebih memutuskan untuk tak berurusan dengan pembunuh bayaran terbaik dan lebih mementingkan nyawanya. Hingga saat Duncan tiba di ruangan Blood, tanpa basa-basi dirinya dengan segera menghabisi dan mengulitinya dengan cara mencincang seluruh bagian tubuh milik Blood, sehingga membuat kepalanya terpisah dari badannya. Duncan juga segera menghampiri Camille yang tak sadarkan diri dan membawanya pulang agar mendapatkan perawatan. Dan scene terakhir di film ini memperlihatkan Duncan yang setibanya di rumah dengan tabah merawat Camille hingga dirinya pulih. Dan beberapa hari kemudian ketika Duncan menghampiri kamar milik Camille, ia menemukan jika di sana terdapat koran berita yaitu seorang gadis yang selamat dari pembantaian. Tanpa Duncan sadari, Camille telah berada di belakangnya dengan menurunkan pistol ke hadapan Duncan. Camille juga menjelaskan jika Duncan merupakan orang yang telah membunuh keluarganya. Sehingga Duncan menyadari jika Camille adalah anak dari keluarga yang telah Duncan bantai. Beserta ia juga sadar jika Camille mengalami hidup yang rusak karenanya. Sehingga Duncan hanya memasarkan diri dan meminta kepada Camille untuk membalaskan dendamnya. Hal tersebut membuat Camille dengan bersiap membidiknya dan dengan segera menembaknya. Tamat. Ternyata belum tamat, karena Camille tak menembakkan pistol itu kepada Duncan. Justru, Camille telah menyadari jika Duncan hanyalah suruhan seseorang, dan ia juga membulatkan tekadnya dengan meminta bantuan kepada Duncan untuk mengajarinya cara menjadi seorang pembunuh bayaran, karena Camille ingin membalaskan dendam ayahnya. Dan film pembahasan Volar pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan film kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau seri selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai video pembahasan kami. Dan sampai bertemu kembali di film selanjutnya.